Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 418 ya guys ya. Nah, seperti biasa, buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Setelah Tang Wutong menunjukkan diri dan berhasil menghabisi dua penjaga terkuat yang berada di sisi Sutianran, dia lantas melesat ke udara dan bertemu dengan Huo Yuhao di titik yang sama. Keduanya bertabrakan seperti dua bola energi yang saling menyatu, membentuk satu aura yang tak tertandingi. Kekuatan mereka memancar begitu jelas, sehingga domain spiritual milik Huo Yuhao tidak lagi mampu menyembunyikannya. Setiap orang di dalam istana sementara dapat merasakan tekanan spiritual yang mengguncang ruangan di sekitar mereka. Di langit ruangan, sebuah mata raksasa berwarna emas muncul. Cahaya kemasan dan ungu kemasan berkumpul mengitarinya, lalu pecah menjadi kilatan yang menakutkan. Di seluruh aula, palu-palu mistis kecil mulai bermunculan, mengikuti ritme kekuatan yang terkonsentrasi. Itulah manifestasi dari mantra di tengah kekosongan badai spiritual. Keterampilan fusi jiwa bela diri terkuat yang dimiliki Huo Yuho dan Tang Wutong. Mereka tidak lagi menahan diri. Tujuan mereka harus dicapai secepat mungkin, membunuh Su Tianran. Pada dasarnya, serangan ini begitu kuat hingga bahkan para limit dolo seperti Long Xiaoyao dan Ye Sisui akan memilih untuk menyingkir jika mereka masih hidup. Mungkin hanya Evil Eye Tyrant King yang mampu menahan badai spiritual sebesar ini. Namun kemungkinan seperti itu tidak lagi berarti di saat genting seperti ini. Ruangan makan tempat mereka bertempur langsung hancur berkeping-keping. Walaupun serangan ini bersifat spiritual, kekuatannya menembus batas materi. Master alat roh kelas 9 yang sebelumnya telah terluka oleh ledakan es dan ledakan spiritual tidak mampu bertahan. Alat jiwa yang menopang hidup mereka meledak, menghancurkan tubuh mereka dalam sekejap mata. Para penjaga Sutianran pun tak memiliki kesempatan untuk bertahan menghadapi badai yang begitu intens. Hanya dalam beberapa nafas, badai spiritual meluluh lantahkan segala pertahanan. Dua alat roh spiritual defensif kelas 9 milik Sutianran hancur dalam sekejap. Rasa sakit yang menyiksa tubuhnya membuat pikirannya mulai retak dan harapan perlahan menghilang dari dirinya. Ketika badai mereda, Tang Wutong telah menggenggam tombak naga emas, sementara Huo Yuho memegang belati embun pagi dewa emosi. Dengan satu tebasan, Huo Yuho menciptakan cahaya biru es yang memantul di udara. Dalam sekejap, 10 meter ruangan di sekitar Sutianran membeku total. Suhu merosot ke hampir nol mutlak, memaksa Sutianran mengerahkan sisa tenaga untuk menahan dingin yang menusuk tulang. Namun pembekuan itu hanyalah cara untuk melumpuhkannya, bukan untuk menghabisinya. Debu dan puing memenuhi udara setelah ruangan dihancurkan. Ketika Sutianran akhirnya bisa melihat kembali, rasa ngeri menyelubungi dirinya. Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah lenyap. Di depan matanya kini berdiri dua sosok yang sangat dia kenal. Ye Sisui sang dewa kematian Doulo dan Long Xiaoyao sang kaisar naga Doulo. Kepanikan merayap di hatinya. Dia tidak lagi yakin apakah yang dilihatnya benar-benar kedua limit Doulo atau hanya ilusi yang diciptakan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Namun jika harus memilih, Sutianran lebih ingin percaya bahwa kedua sosok itu adalah Ye Sisui dan Long Xiaoyao. Setidaknya mereka adalah musuh yang dia pahami. Tapi sebaliknya, jika ternyata yang berdiri di hadapannya adalah dua master muda dari Akademi Shrek yang memiliki kekuatan setara limit Doulo, maka seluruh ambisinya menaklukkan benua akan runtuh tanpa sisa.
Harapan kecil itu langsung hancur ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh pada sosok yang tampak seperti Long Xiaoyao. Sebuah mata ketiga terlihat terbuka di dahinya. Cahaya ungu emas meledak dari mata itu dan menghantam kepala Sutianran. Perlindungan terakhirnya alias alat roh spiritual defensif kelas 9 remuk tanpa ampun. Untuk pertama kalinya, Sutianran merasa seolah dirinya benar-benar telanjang, tanpa kekuatan, tanpa perlindungan, dan tanpa masa depan. Segalanya benar-benar berakhir bagi Sutianran. Rasa sakit yang membakar tubuhnya membuatnya memejamkan mata. Dan dalam keputusasaan ini, dia akhirnya mengakui kenyataan yang selama ini coba dia tolak. Di dunia yang dikuasai oleh kekuatan jiwa, seorang kaisar tanpa kekuatan pribadi hanyalah pion yang menunggu saat dijatuhkan. Jabatan, kekayaan, pasukan, dan pengaruh politik yang selama ini dia banggakan tidak mampu menyelamatkannya ketika berhadapan langsung dengan para penguasa puncak dunia yang disebut limit dulu. Jika dia diberi satu kesempatan lagi, Sutianran akan mengubah segalanya. Dia akan merendahkan diri, memohon belas kasihan, melakukan apapun agar Yesisui Dewa Kematian Dolo tetap berada di pihaknya. Dengan perlindungan kekuatan sebesar itu, tak seorang pun akan berani menyentuhnya. Namun semua kemungkinan itu kini hanya tinggal bayangan masa lalu. Penyesalan datang terlambat, dan waktu tidak pernah memberi ruang untuk kembali. Ketika pandangannya yang kabur mulai menangkap dua sosok di depannya, secercah harapan yang rapuh sempat muncul. Dia ingin mempercayai bahwa keduanya adalah Yesisui dan Long Xiaoyao. Namun logikanya mematahkan harapan tersebut. Tidak satu pun dari para limit dolo yang dia kenali memiliki es tertinggi atau kemampuan penyamaran yang sempurna. Hanya ada satu kesimpulan, dua sosok itu adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Bagaimana mereka tumbuh menjadi begitu kuat merupakan pertanyaan yang tak akan pernah bisa dia jawab. Yang pasti adalah bahwa nasibnya ditentukan oleh mereka. Pada saat ini, Huo Yuhao melepaskan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Duet Merfolk kembali muncul melepaskan dua garis cahaya ungu emas yang menghantam tubuh Sutianran tanpa belas kasihan. Dalam sekejap, tengkoraknya pecah, darah dan fragmen otak menyembur ke udara, memenuhi ruangan yang sudah hancur. Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan tewas seketika, tanpa sisa tubuh yang layak dikenali. Hidupnya berakhir secepat dia pernah mencuri tahta yang dia duduki. Singkatnya, setelah memastikan kematian sang kaisar, Huo Yuhao dan Tang Wutong menarik nafas panjang. Meskipun sepanjang pertempuran mereka terlihat unggul, serangan spiritual dahsyat yang mereka lepaskan telah menghabiskan cukup banyak energi. Namun kerjasama mereka berjalan sempurna, sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Serangan spiritual menjadi fokus utama, sementara Tang Wutong lebih banyak mendukung, dan Huo Yuhao memikul beban ofensif terbesar. Strategi itu membuahkan hasil. Sutianran runtuh tepat seperti yang mereka perkirakan. Langit di atas istana mulai diselimuti oleh cahaya-cahaya berkedip. Legiun pasukan elit Matahari Bulan bergerak cepat. Penghalang jiwa besar mulai terbentuk, menyelimuti seluruh kompleks. Gerakan mereka menunjukkan tingkat kewaspadaan tertinggi. Bagi mereka, ancaman seperti ini harus dihadapi dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya, Huo Yuhao tidak membiarkan mereka menutup jalan pelarian. Dia melepaskan lolongan panjang yang mengguncang udara. Seekor naga hitam raksasa muncul, naik ke langit dan berubah menjadi bayangan yang menghantam penghalang di atas mereka. Pada detik yang sama, tubuh Huo Yuhao dan Tang Wutong melebur dalam cahaya dan menghilang, menggunakan kecepatan dan teknik yang tidak mampu ditangkap mata biasa. Sekilas, Huo Yuhao menyadari bahwa alat pengintai kekaisaran pasti telah merekam kemunculan mereka. Namun justru itu yang diinginkan. Kehadiran singkat mereka telah menciptakan kekacauan dan celah yang diperlukan oleh Juzi untuk menjalankan rencananya. Segala sesuatu yang terjadi malam itu bukan hanya pembunuhan, tetapi bagian dari strategi yang jauh lebih besar. Meskipun penghalang defensif yang terhubung memanglah tangguh, bahkan bagi Master tingkat tinggi, namun bukan bagi dua limit dolo. Sutianran sendiri sebelumnya pernah mencoba mengurung Yesisui dengan alat roh kompresi tinggi.
karena dia tahu bahwa penghalang biasa tidak akan mampu menahan kekuatan sebesar itu. Kini penghalang yang sama menghadapi situasi serupa dan hasilnya tak terhindarkan. Pisau embun pagi milik Huo Yuhao memotong penghalang itu dengan mudah, meninggalkan celah panjang seperti kertas yang disayat. Tang Wutong memperlebar celah itu dengan satu pukulan yang membuat ruang dalam penghalang bergetar. Dalam hitungan detik, lubang menganga tercipta, memberikan jalan keluar yang sempurna. Keduanya melesat keluar dari jebakan, tubuh mereka kembali kabur dalam kemampuan imitasi. Tanpa suara, tanpa jejak, mereka menghilang ke dalam pekatnya langit malam. Dalam insiden malam ini, tidak hanya seorang kaisar yang tumbang, seluruh fondasi kekaisaran Ryu bergetar, dan tak ada yang menyadari bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Sejak langit malam turun dan rencana dimulai, Juzi menunggu di kamarnya dengan hati yang gelisah. Ketika suara ledakan besar dari badai spiritual mengguncang langit, tubuhnya langsung bergetar. Dalam sekejap, dua emosi yang bertentangan memenuhi dirinya. Di satu sisi, ada harapan yang begitu kuat. Jika Huoyo dan Tang Wutong berhasil menyelesaikan misi mereka, semua rencana dan kekhawatirannya akan terselesaikan dengan sendirinya. Masa depan yang selama ini dia perjuangkan mungkin akan terbuka. Namun di sisi lain, ketakutan menghimpit dadanya. Dia telah menyerahkan seluruh harapan kepada Huo Yuhao, lelaki yang tidak akan pernah dia kuasai sepenuhnya. Dia tahu Huo Yuhao tidak akan pernah meninggalkan Tang Wutong demi dirinya, dan kekuatan barunya membuatnya semakin sulit dikendalikan. Yuhao bahkan berpotensi menjadi ancaman bagi kekuasaannya di Kekaisaran Ryo. Meski demikian, Juzi tetap tidak ingin misi itu gagal. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi pada Huo Yuhao jika mereka berdua tertangkap atau kalah. Ketakutan itu bukan berasal dari logika, tetapi dari cinta seorang istri yang masih menaruh perasaan mendalam pada lelaki lain. Saat pikirannya terus dipenuhi kemungkinan-kemungkinan buruk, suara yang sangat dia kenal terdengar di benaknya. Suara itu membuat seluruh tubuh Juzi menegang. Tanpa sadar, Juzi memanggil nama Huo Yuhao dengan nada penuh harapan. Namun ruangan ini dipenuhi banyak pelayan. Reaksi spontan Juzi membuat para pelayan terkejut dan tatapan mereka membuatnya panik. Dalam sekejap, naluri politiknya muncul, dorongan untuk membungkam saksi. Sorot matanya berubah tajam, seolah-olah dia benar-benar mempertimbangkan untuk menghilangkan mereka agar rahasia itu tetap aman. Tetapi suara Huo Yuhao kembali terdengar dalam pikirannya, mengingatkan siapa dirinya sebenarnya dan tidak akan membunuh orang tidak bersalah. Kata-kata itu menahan amarahnya. Juzi menarik nafas panjang dan menenangkan dirinya. Ini bukan waktu yang tepat untuk menciptakan masalah baru. Dengan suara tegas, dia memerintahkan para pelayan meninggalkan ruangan dan memperingatkan mereka agar tidak menyebarkan apapun yang mereka dengar. Para pelayan langsung pergi dengan cepat, meninggalkan Juzi sendirian di kamar yang kini sunyi. Begitu ruangan kosong, kecemasannya kembali. Dia memanggil Huo Yuhao dalam hati, menanyakan keadaan mereka. Sebelum jawaban datang, deretan suara gemuruh terdengar dari luar istana. Pada awalnya, suara itu terdengar seperti kilat yang menyambar jauh di langit. Namun dalam hitungan detik, gemuruh itu berubah menjadi rentetan ledakan yang mengguncang udara. Langit di atas istana sementara terlihat seperti sedang dihantam badai besar. Inilah ledakan berantai yang sebelumnya dibicarakan Juzi dengan Huo Yuhao dan sudah kita bahas di spoiler sebelumnya. Sistem pengawasan udara yang mengelilingi istana sementara mulai runtuh satu demi satu. Perisai pengawasan komprehensif yang selama ini menjaga keamanan istana kehilangan cakupannya. Pada detik berikutnya, Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul di hadapan Juzi. Dengan runtuhnya alat pengintai udara, mereka kini bisa bergerak tanpa takut terlihat. Kehadiran mereka yang selamat dan utuh membuat napas Juzi terlepas dalam kelegaan yang begitu dalam. Tetapi rasa lega itu segera disusul oleh emosi lain, campuran syukur, ketegangan, dan kegelisahan yang dia sendiri sulit jelaskan. Juzi ingin berbicara, namun kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokannya.
Tatapannya tertuju pada mereka berdua, seolah tidak percaya bahwa misi yang begitu berbahaya itu benar-benar selesai. Huo Yuhao menjelaskan apa yang telah terjadi. Misi berhasil, Sutianran telah tewas, dan para pengawalnya ikut gugur. Semua hambatan terbesar telah disingkirkan, dan janji yang pernah mereka sepakati kini sepenuhnya berada di tangan Juzi untuk ditepati. Mendengarkan kabar itu, tubuh Juzi bergetar. Bagian terdalam-dalam dirinya terasa bebas dari tekanan yang selama ini menjerat. Meski dia jarang mengakuinya, keberadaan Sutianran selalu menjadi bayangan kelam dalam hidupnya. Namun kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika Huo Yuhao berbicara tentang perpisahan, sorot mata Juzi berubah sendu. Yuhao menegaskan bahwa setelah malam ini, kemungkinan besar mereka tidak akan bertemu lagi. Rasa penyesalan menyelimuti hatinya karena Juzi tahu tidak peduli seberapa besar masa lalu mereka, hubungan itu tidak pernah mendapatkan kesempatan kedua. Hati Yuhao sudah dia serahkan kepada Tang Wutong, dan Juzi sudah terlalu jauh berjalan dalam jalur kekuasaan dan dendam untuk kembali. Huo Yuhao merasakan semua itu, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Selain misi sebelumnya, dia juga memikirkan masa depan benua Doulo. Dengan tewasnya Sutianran, dia beranggapan berhasil memberi benua 10 tahun waktu damai. 10 tahun bagi benua untuk bersiap, bertahan, dan memperkuat diri. Setelah itu, nasib mereka kembali menjadi misteri. Yuo juga telah merencanakan langkah selanjutnya, berlatih dalam penutupan penuh, menstabilkan kekuatan luar biasa yang dia dan Tang Wutong peroleh dalam waktu yang sangat singkat. Jika mereka berhasil menaiki peringkat limit Doulo dan mencapai alam dewa, dunia manusia mungkin tidak lagi menjadi tempat mereka. Masa depan itu terasa sangat asing bahkan baginya. Penjelasan barusan membuat wajah Juzi memucat. Dia tidak siap kehilangan Huo Yuhao secara total. Ketakutan baru merayap masuk. Ketakutan akan perpisahan yang benar-benar abadi. Namun Huo Yuhao tetap tegas. Dia mengingatkan Juzi untuk menepati janji tentang perdamaian. Jika janji itu dilanggar, dia tidak akan ragu turun tangan sendiri, meski harus melawannya seorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Yu Hao hanya mengucapkan salam perpisahan dalam hatinya, menggenggam tangan Tang Wutong, dan menghilang begitu saja di depan Juzi. Tidak ada jejak yang tersisa, seolah-olah dia hanyalah mimpi yang baru saja berakhir. Dalam sekejap kesunyian terbentuk mengikuti kepergian mereka. Tubuh Juzi bergetar hebat, air mata mengalir membasahi wajahnya. Bukan hanya karena misi telah selesai, tetapi karena dia menyadari bahwa sosok yang selama ini dia simpan jauh di dalam hatinya telah benar-benar pergi dari hidupnya. Detik berikutnya, pertanyaan-pertanyaan pahit menyelimuti pikiran Juzi. Mengapa dirinya tidak memilih jalan lain? Mengapa dirinya memilih kebencian dan kekuasaan dibandingkan perasaan yang jujur? Jika waktu kembali, apakah dirinya akan memilih Huo Yuhao dan meninggalkan ambisinya? Apakah balas dendam benar-benar sepadan dengan semua ini? Juzi tertawa pada dirinya sendiri, tawa getir yang penuh penyesalan, sementara air matanya tidak berhenti jatuh. Para pelayan yang menunggu di luar kamar mendengarkan suara itu dan gemetar ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tekanan emosional yang keluar dari ruangan itu seperti badai yang menunggu meledak. Tidak lama kemudian, sekelompok orang bergegas menuju kamar Juzi. Mereka datang dengan wajah serius, siap melapor atau menerima perintah. Sementara sang permaisuri berdiri di tengah badai emosinya, tepat pada saat dunia di sekelilingnya mulai berubah selamanya. Nah guys, seperti itulah akhir kisah hidup Sutianran di benua Doulo ya guys ya. Ambisi untuk menjadi kaisar pertama yang menyatukan benua gagal total dengan kematiannya. Dan semua itu gara-gara pengkhianatan Juzi alias istrinya ya guys ya. Ya walaupun pembunuhan dilakukan sama Yu Hao dan Tang Wutong, tapi semua rencana ada pada Juzi. Semua itu demi melindungi putranya alias Su Yunhan. Oke lah guys, mungkin segini dulu untuk spoiler hari ini. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis.
Dan sorry banget ya guys ya, suaranya agak bindeng dan ngebawainnya agak cepetan ya guys ya. Soalnya masih kurang fit. Oke lah guys, di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Through the downs and lows and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.